Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau buat video cara install games untuk gamesnya Dreadout 1. Tetapi sebelum masuk ke cara installnya, silahkan teman-teman simak terlebih dahulu hal penting sebelum instalan. Oke, ini untuk hal-hal penting sebelum install, ini harus diperhatikan untuk teman-teman supaya proses instalan tidak ada kendala atau lancar nanti sampai bisa gamesnya dimainkan gitu. Yang pertama itu pastikan teman-teman sudah menonaktifkan antivirus dan Windows Defender. Itu harus ya, program tersebut harus dinonaktifkan dikarenakan biasanya itu bisa saja mengganggu proses instalan games Patani atau game crack. Kalau untuk caranya sendiri teman-teman bisa cari aja googling ya di internet cara menonaktifkan antivirus, Windows Defender atau Real Time Protection. Kalau Real Time Protection itu disesuaikan dengan Windows yang digunakan, kalau antivirus ya disesuaikan dengan antivirus apa yang digunakan untuk menonaktifkannya. Yang kedua, pastikan teman-teman sudah mengupdate driver PGA. Driver PGA merupakan komponen penting untuk bermain game sehingga driver tersebut harus sudah diupdate. Kalau teman-teman kebingungan bisa cek komentar yang disematkan di bawah cara update driver PGA dan juga driver sound card, yaitu bisa satu paket itu. Yang ketiga, pastikan teman-teman sudah menginstal Microsoft Visual C++ dan mengupdate Direct. Kenapa harus menginstal Microsoft Visual C++ dan Direct? Dikarenakan software tersebut merupakan software pendukung yang isinya itu ada DLL, DLS system, file system. Kalau teman-teman belum pernah melakukan install dan update, silahkan lakukan terlebih dahulu supaya file sistemnya lengkap, sehingga nanti ketika mau play games itu tidak terjadi error gitu. Kalau teman-teman memerlukan program software tersebut, boleh teman-teman cek komentar yang disematkan di bawah, sudah ada caranya. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman sudah mengupdate WinRAR. Bagi yang download, silahkan update dulu WinRAR-nya, dikarenakan kalau yang download itu nanti dapatnya FireRAR. Otomatis WinRAR itu harus sudah terupdate. Kenapa harus diupdate? Dikarenakan kalau WinRAR menggunakan versi lama itu bisa saja terjadi error ketika extract dikarenakan menggunakan versi WinRAR yang lama. Silahkan update saja ke versi terbaru untuk WinRAR tersebut. Oke, selain dari 4 poin tersebut, ada tambahan sedikit. Yang pertama itu bagi yang download, nanti dapat file partisi itu harus di-download semuanya, nanti harus digabung baru diekstrak gitu. Dan juga pastikan bagi yang download, jaringan itu harus benar-benar stabil ketika melakukan proses download. Cari waktu yang tepat untuk melakukan download supaya jaringan stabil sehingga hasilnya juga bagus. Ketika diekstrak itu tidak terjadi error. Dikarenakan kalau jaringan jelek, kadang-kadang ketika nanti selesai download, FireRAR yang diekstrak itu jadi korup. Solusinya gimana kalau terjadi korup? Ya harus download ulang lagi untuk FireRAR-nya, seperti itu. Makanya di sini saya menyediakan dua pilihan. Bagi yang mau download ya silahkan, tinggal download saja. Terus yang kesusahan atau kesulitan untuk download dikarenakan jaringan yang tidak stabil, ada saya pilihannya buat beli kaset DVD. Kalau kaset DVD teman-teman itu nggak usah download lagi, tinggal lakukan saja prosesnya untuk proses installnya, proses copy dan lain-lain itu tidak usah download lagi. Bahkan software pendukung pun Microsoft Visual C++ dan Direct sudah disediakan bagi yang beli lewat kaset. Oke, seperti itu saja untuk hal penting yang ingin disampaikan sebelum masuk ke instalan. Oke, saya harap teman-teman sudah menyimak untuk hal penting sebelum melakukan instalan, dikarenakan itu merupakan hal-hal yang ya sangat berpengaruh bagi berhasilnya nanti install games. Sekarang langsung saja, nanti untuk teman-teman yang beli lewat kaset DVD bakalan dapat 2 kaset DVD, dan yang nanti unduh dapat 3 partisi atau 3 part. Yang unduh silahkan unduh semua FireRAR-nya, jangan sampai ada yang kelewat. Terus bagi yang beli misalkan kesulitan jaringan, silahkan aja lewat kaset DVD. Cuma ada harga jasa ya, jasa kasetnya. Dan untuk linknya kalau belum ada boleh di komen aja kalau misalkan mau beli lewat kaset DVD. Baik, sekarang pastikan nanti yang dari kaset itu sudah dikopikan ke penyimpanan yang ada di komputer seperti ini contohnya ya. Ini contohnya sudah digabung seperti ini. Terus
tinggal lakukan saya proses ekstrak, dan yang download pun sama, harus digabung dulu seperti ini. Untuk ekstrak cukup part 1, part 2 dan 3-nya nanti otomatis ke ekstrak ya, karena file partisi. Cukup klik kanan mouse. Di sini ekstrakan ada 3 pilihan, bebas mau yang mana aja, sama-sama fungsinya. Kalau saya akan gunakan ekstrak here. Dan tunggu aja ini proses ekstrak sampai selesai. Untuk video akan saya percepat. Nggak perlu koneksi ke jaringan ya, offline. Kalau ini koneksi ke jaringan, saya biasa lagi upload games buat link unduhan gitu ya. Oke, di sini untuk proses ekstrak sudah selesai. Silakan buka saja ini hasil ekstrakannya. Kalau untuk ini, kalau mau dihapus ya silakan, kalau mau diamankan terlebih dahulu, takutnya nanti ada masalah harus minta ulang ya, amankan saja dulu. Hasil ekstrakannya dibuka, nanti dapat seperti ini ya. Di sini tinggal jalankan setup readout 2218. Klik kanan mouse, pilihan as administrator, lalu di sini klik OK. Kalau tadi ada notif, pilih yes. Nah, di sini klik dulu option. Dan untuk lokasi instalan silakan tentukan di penyimpanannya yang mencukupi. Ini meminta 7,6 GB-an. Kalau saya ini udah benar ya. Kalau mau pindah lokasi silakan klik browse, lalu tentukan lokasinya di mana. Lalu checklist saja ini ya, yes I have read and accept EULA. Lalu klik install. Dan tunggu saja ini proses install sampai selesai. Untuk video akan saya percepat. Oke teman-teman, untuk proses install sudah selesai. Di sini tinggal klik saja exit. Lalu untuk hasilnya akan ada desktop di sini. Oke, seperti itu saja untuk cara install games Readout 1. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada kendala dan lancar dalam proses install dan juga bermain. Untuk tes seperti biasa, saya kalau bisa akan saya simpan di akhir video. Oke, yang mau request silakan, ada 2 requestan terbagi ke dalam 2, ada VIP dan reguler. Reguler lewat komen YouTube dan VIP lewat support dan traktir. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan support dan traktirnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa diganti sama yang lebih lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, gitu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia untuk tesnya ya. Bahasa Indonesia saja. Nama profil silahkan masukkan. Oh, kayaknya oke, ini udah terhubung ya. Kayaknya lewat gamepad ini udah terhubung. Tapi bentar dicek dulu. Ada bahasa Indonesia, ada. Nggak tahu terhubung atau tidak, nanti dicek aja. Cuma di layar tadi ada tulisan tombol A. Ini ada 3 ya. Cuma ini tetap gak bisa ya. Tapi tombol kembalinya bisa. Cuma arahnya ini gak bisa. Sebentar ya.
Cuma kalau pilih chapter ini nggak bisa ya. Coba aja chapter 0, masukkan nama slot. Gamepad ternyata nggak bisa ya. Cuma ada nih yang fungsi tombol 1, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus pakai keyboard ini. Kalau pakai keyboard ini lancar. Apa itu tombol-tombol di layarnya? A. Sebentar, saya coba putuskan koneksi gamepadnya. Oke teman-teman, di sini untuk fungsi gamepad ya menggunakan X360 ternyata nggak bisa, dan bisanya memang menggunakan X output. Cuma untuk X outputnya sendiri, bagi yang menggunakan double gamepad ya, 2 gamepad kan kedetek di sininya jadi 4 ya. Bagi yang menggunakan double gamepad, di sini saya gamepadnya itu terpisah, jadi settingannya ada 2 tetap masuk ke detek ya, walaupun mencolokannya hanya 1. Nah yang ini sama yang ini harus di hidden, jadi fungsikan saja gamepad pertama yang ini. Kalau ini nggak di hidden ya, nanti error fungsinya seperti tadi, fungsi sebelah sini nggak bisa dan ini bisa. Nah kalau seperti ini bisa, ini keduanya berfungsi gitu ya. Kalau mau bermain delete out menggunakan gamepad USB biasa dengan bantuan X output, jadi di hide. Kalau pakai double berarti USB gamepadnya juga ada 2 USB gamepad di hide, dan ini juga 1 harus di hide. Nah langsung saja dicoba untuk gamesnya setelah posisi di hide ya. Kalau tadi itu di hide-nya hanya USB gamepad dan hasilnya fungsinya hanya sebelah sini saja, yang ini nggak bisa fungsi. Nah sekarang bakalan bisa ya, kedua fungsi yang ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu sekarang fungsi. Kalau pakai X360 ternyata saya coba barusan nggak bisa, yang tetap dan jadi tetap ngedetek sebagai gamepad, cuma fungsinya itu A itu bukan di sini tapi di sini ya. Nah ini bisa ya. Nah saya coba aja game baru. Nah ini udah betul. Kalau tidak pakai X output, tombol A itu jadi di posisi angka 1 gitu ya. Setelah saya coba-coba akhirnya bisa menggunakan gamepad ya. Kalau mau pakai keyboard dan mouse lebih mudah lagi karena langsung otomatis. Yang penting seperti itu ya. Kalau mau pakai gamepad harus dengan bantuan aplikasi X output. Tapi nggak tahu kalau pakai X360 yang versi online. Kalau yang versi offline tadi saya coba-coba secara singkat, ternyata nggak bisa. Mungkin saya juga akan tes juga yang versi online. Mudah-mudahan versi online bisa ya. Yang offline yang kedeteknya tetap sebagai gamepad biasa, yang fungsinya itu ketukar ya. B tetap di sini, cuma A itu jadi di angka 1. Lari itu pakai, udah betul ya, lari pakai ini, pakai R1. Nah ini udah bisa berfungsi karena sebelumnya ya nggak bisa. Akhirnya di hide dan sisakan 1 aja gamepad pertama.
baterai yang besar ya. Buat ambil foto oke, R2 ya. Itu kan tadi yang nelpon itu Ira ya. HP-nya jatuh, ambil lagi ayo. Harus kami ikuti dia ke sini. Apa ini? Kok merah layarnya? Di mana dia? Ini ada depan situ. Tadi gak foto ya? Mana lagi? Masih ada kah? Udah kayaknya ya. Layar juga nggak merah. Tadi merah layar. Tadi kan lurus, sekarang ke sini. Bukan sekarang lurus. Berarti kalau merah-merah di layar itu ada sesuatu ya. Kalau ini bukan merah, ini putih ini. Ini ada tulisan. Coba. Saya mau baca dulu ini tulisannya apa nih. Dicari terapi EJK. Masih cari jodoh. Tahu lah. Bisa ke sini? Bisa. Ini ada tukang bakso ya. Berarti ke sini ya. Ke situ gak ada jalan. Apa di situ. Ini walaupun baterainya besar ya, dengan kapasitas baterai yang besar, tapi takutnya kalau ngantrep berarti harus punya cadangan juga ya. Kita tadi dari sini ya. Keluar ke sini, terus kemana lagi? Ngapain ini? Ada di sekolah ini bukan ya? Malam-malam lagi. Kita betul ke sini. Ini kan tempat yang tadi. Udah aman, nggak ada merah-merah. Ini banyak tulisan juga nih. Tapi sekarang ini lurus ya. Cuma dari sini harus kemana? Sini kah? Nggak bisa. Kalau sini nggak bisa, jelas nggak bisa. Bentar. Nah ini ada jalan rahasia ternyata. Lewat sini nih.
masuk ya. Oh, berapa itu? Ada serangga juga nih. Bentar. Serangga itu bisa, mana serangga tadi? Bisa dipoto ya serangga juga. Bisa buka lemari? Nggak bisa. Oke, berarti ke gedung yang ini. Itu ada. Mana kamu? Bisa lihat di sini. Apa itu? Enggak. Seram juga ini. Gelap lagi. Dia bukan hantu, tapi kalau gini serem lah. Ikuti aku ya. Katanya harus ikuti dia. Kenapa HP nggak nyala duitnya? Mana dia? Gelap ini. Loh, beli HP ini. Kenapa enggak? Kenapa nggak dinyalain? Lihat nih. Di sini dia. Ini gelap jadinya. Gak bisa gerak loh. Kalau gak dinyalakan gak bisa gerak loh. Kemana tadi si Ira? Kemana perginya ya? Itu ada apa itu, kucing? Ya kucing itu. Ini bisa dibuka ya? Ini kayak komputer, tempat main. Gak ada apa-apa di sini. Mana sekarang? Gelap banget ya. Masuk ke sini. Bisa. Oh, tombol ini tombol buat lampu, ini tombol ternyata. Ya ampun, tadi kemati malah dimatikan. Kemana dia yang Ira itu, kemana ya? Kloset ini kemana Ira? Oh ini apa sih? Apa ini? Dunia lain.
apa ini dari kejadian itu. Oke, udah aja tesnya seperti itu. Untuk gamesnya ini udah bisa ya pakai gamepad, tapi kalau untuk keluar dari gamesnya harus menggunakan keyboard. Dan ingat, kalau mau pakai gamepad, saya menggunakan X output. Nggak tahu kalau menggunakan X360 CE yang versi online. Kalau yang offline tadi saya coba-coba nggak bisa ternyata, tapi nggak tahu yang online. Nah di sini kalau pakai X output yang double, jangan lupa di hide ya, di hide USB gamepad aslinya dan juga dari X output yang gamepad 2 nya. Jadi sisakan aja satu. Ini juga saya sisakan satu. Dan ini udah bisa dimainkan gitu. Kalau keduanya nggak di hide ya, menggunakan aplikasi ini, sedangkan di sini nggak di hide ya. Nah seperti ini, itu fungsinya jadi salah satu nggak fungsi. Tadi yang nggak fungsi yang bagian sini. Seperti itu ya, untuk bermain menggunakan gamepad Glide Out menggunakan aplikasi tambahan X output. Oke, gitu aja. Happy gaming.